Hai, balik lagi sama aku Intan dari Yoganesia. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kakak Syifa. Ya, halo. Aku mau tanya-tanya nih Kak. Sebelum tanya-tanya aku mau tanya dulu apa kabar sih Kak Syifa? Baik, kamu gimana Alhamdulillah, kabarnya? baik, baik sekali. Nah, aku mau tanya-tanya nih teman-teman sama Kak Syifa. Kak Syifa ini pengalaman Kak Syifa sampai akhirnya menjadi yogis itu seperti apa sih Kak? Pengalamannya sebenarnya aku udah kenal yoga 5 tahun yang lalu. 5 tahun? Iya, Wow. 5 tahun yang lalu, dan awalnya itu sebenarnya yoga itu mau kejar fisiknya aja sih. Kejar fisik maksudnya gimana tuh Kak? Jadi awalnya tuh aku gendut. Oh ya? Gendut banget, 72 kilo. Wow. Dan emang lagi pengen ngurusin badan saat itu, dan akhirnya aku ke gym. Aku lihat ada kelas yoga dan kelas kardio, dan aku ikut itu selama setahun. 1 tahun lalu turun berat badan tuh Kak? Sama diet sih, diet karbo. Diet karbo. Nah selama setahun itu bener-bener dirutinin yoganya sama kardionya. Akhirnya turun 12 kilo. 12 kilo Iya. selama 1 tahun itu Kak. Jadi rutin yoga, kardio, dan diet karbo. Wah, ini teman-teman juga bisa jadi tips nih buat yang pengen ngurusin badan. Apalagi pandemi pada naik berat badannya ya Kak ya. Oke. Terus Setelah tahun berikutnya, karena udah merasakan yoga itu enak banget di badan, enjoy rasanya gitu, akhirnya aku fokus di yoga aja. Jadi nggak ke kardio lagi, bener-bener fokus di yoga dan lebih banyak ke hatha yoga. Hatha yoga. Ini buat teman-teman yang belum tahu hatha yoga itu apa sih Kak? Hatha yoga itu dari bahasa Sanskrit. Oke. Hatha. Ha itu artinya matahari, ta itu bulan. Oh, Jadi yin yang sebenarnya. Jadi matahari yinnya, yangnya, bulan itu yinnya. Jadi kita balance antara yang kuat, yang ibaratnya dingin dengan panas. Pokoknya kita balance gitu. Sebenarnya mengejar balance-nya antara jiwa, tubuh, dan pikiran. Dan emang arti yoga sendiri kan itu penyatuan tiga itu aspek itu. Gitu. Oke, wah ini dalam sekali berarti ya. Sebenarnya. Jadi emang dari fisik akhirnya kayak lebih mendalam lagi. Akhirnya setelah itu aku ikut meditasi juga, pranayama. Akhirnya lebih dalam-dalam lagi ikut yoga gitu, karena memang seperti ada passion sendiri untuk bergerak ke yoga. Dan akhirnya aku ikut teacher training setahun yang lalu. Teacher training untuk akhirnya menjadi guru yoga nih. Atas semua pengalaman-pengalaman yang aku lakuin selama yoga. Berarti tekunnya yoga bener-bener pure yoga aja 4 tahun. 4 tahun. Total sama 1 tahun yang diet itu sampai 5 tahun akhirnya ya. Oke, wah ini inspiratif banget nih Kak. Oke, terus selama pandemi ini nih Kak, kan biasanya orang-orang pada stres, mungkin mengalami banyak masalah yang terjadi, mulai dari entah itu stres karena berat badan naik, atau bisa juga karena kehilangan pekerjaan, ya kan? Kalau pengalaman Kak Syifa sendiri gimana sih Kak selama pandemi ini? Selama pandemi ini sih sebenarnya banyak di rumah. Dan selama pandemi ini berbarengan dengan ibu aku kena musibah, yaitu kena sakit stroke. Wah aku turut sedih ya Kak. Jadi ya lebih banyak ke keluarga lah selama pandemi ini malah aku gitu. Jadi aku banyak menggali tentang stroke. Jadi stroke itu ada secara aku tutur, dia ada titiknya di lower back, pinggang. Lower back. Iya. Seperti yang tadi gerakan kita udah bawain ya. Iya. Jadi itu ada titik kenapa kita kena stroke tuh ada di situ. Dan lower back pain itu secara medis itu berpengaruh ke syaraf. Jadi kalau syaraf kita terganggu, itu pasti lower back pain-nya langsung sakit. Ngaruh ya Kak. Iya. Jadi dari syaraf ke lower back pain. Jadi lower back pain itu sebenarnya lebih banyak ke arah
emosional. Jadi kayak depresi, stres, terus apalagi ya, trauma gitu. Trauma masa lalu, masa kecil itu pasti diserangnya di area pinggul gitu. Biasanya wanita yang sering bermasalah di situ. Oh gitu. Berarti termasuk nih, termasuk kalau misalkan udah mau mulai menstruasi juga gitu ya Kak? Wanita hamil juga. Wanita hamil juga. Jadi emang banyak. Sebagian besar wanita, karena wanita itu lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika. Gitu sekali. Oh iya. Terus Kak, aku mau tahu lebih banyak dong Kak tentang lower back pain. Jadi lower back pain ini pasti banyak banget dilanda sama semua orang, seluruh dunia malah selama pandemi ini. Karena pasti stres ya. Banget. Pasti kan, pasti ngerasain kan. Pasti ngerasain stresnya dan aku jadi kayak fokus ke area situ untuk menggali lagi ke sebenarnya lower back pain ini bisa jadi dari makanan juga sih sebenarnya. Jadi nggak hanya dari pikiran yang semrawut akhirnya ke saraf, karena stres dari pikiran lalu gangguan ke saraf lalu ke area back pain. Bisa jadi dari makanan juga, dari makanan, dari darah tinggi, akhirnya jadi berakibat penyakit daya darah tinggi, terus kayak gula darah, itu akhirnya juga gangguan ke saraf dan bisa lari ke lower back pain. Nah ini low back ini sebenarnya penyanggah tubuh kita. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan pikiran kita nggak balance, akhirnya lari ke tubuh gitu. Jadi kalau pikiran kita kacau banget, stres gitu kan, kayak banyak pikiran, itu bisa berpengaruh ke tubuh penopang kita. Jadi ini penting banget sebenarnya untuk penopang tubuh kita sebenarnya. Nah kan tadi kita banyak gerakan di area pinggul sampai ke kaki kan? Iya. Karena itu penyanggah hidup sebenarnya. Menyangga hidup ya, itu penting banget teman-teman. Itu dulu. Jadi secara fisik dulu gitu, baru akhirnya kesehatan pikiran, kesehatan jiwa gitu. Kalau menurut aku, kita harus fokus ke fisik dulu. Jadi tahapnya itu dari fisik dulu, pikiran, baru jiwa. Jadi kebanyakan orang kan di fisiknya nggak dibenerin dulu gitu ya, nggak kayak dibiarin gitu kan, dicuekin. Jadi kita langsung kepikiran, mau kesehatan secara pikiran, mau kesehatan secara jiwa. Tapi sebenarnya harusnya fisiknya dulu yang dibenerin. Harus fisik dulu. Jadi kalau misalkan fisiknya aja nggak sehat, gimana pikiran kita mau sehat dan jiwa kita juga mau sehat gitu ya Kak ya. Wah itu penting banget tuh. Aku punya pelajaran secara baru. Medis ya. Ada juga secara holistik. Nah, kenapa menyebab dari lower back pain itu juga secara holistik? Jadi semesta, kesemestaan kita. Jadi semesta yang ada di luar itu sebenarnya refleksi dari kita, semesta kecil. Jadi di luar, lingkungan sekitar di luar kita itu namanya semesta besar, dan di dalam tubuh kita ini namanya semesta kecil. Jadi sebenarnya sama. Jadi di luar kita ada tanah, ada air, ada api, ada udara, ada angkasa, sky. Nah di tubuh kita juga sebenarnya ada itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu refleksi. Yang ada di luar itu sebenarnya refleksi dari dalam diri kita gitu. Nah kalau diibaratkan tanah, daerah tulang ekor sampai kaki itu bumi atau tanah. Kalau mau kita spesifikasi ya. Nah daerah pinggul, daerah yang low back pain itu air, elemennya. Elemen air. Yang tadi elemen bumi, yang dasar air. Itu fisik. Iya ya, maka harus kuat ya Kak kakinya itu ya. Yang kayak akar, kita tuh kayak pohon sebenarnya. Jadi akarnya dulu dikuatin. Makanya kita kan tadi banyak gerakan kaki kan. Iya, dan aku sempet kayak kita tuh banyak kita mau nguatin akar ya gitu dari pohon kita ini gitu. Jadi kita kuatin akarnya dulu, terus kita siram pakai air. Wah, bagus sekali loh ini. Terus di area diafragma ini, area perut ke atas itu api atau matahari.
Jadi panas. Panas Nah, ya. kita apa? Kita Apa tuh? maksudnya gimana kalau pohon tuh? Harus kena matahari. Iya, disinari. Iya, harus disinari. Jadi Iya, nggak iya. disiram aja. Iya, betul. Disinari juga. Terus di area dada itu elemennya udara. Oh, kalau dipikir-pikir udara, iya kita bernafas ya dari paru-paru kita. Oh iya, bisa gitu ya? Perlu udara, dan di area tenggorokan sampai ke kepala, di ubun-ubun itu angkasa, ether elemennya gitu. Nah, antara low back, pinggul, dada dan tenggorokan itu nyambung. Itu berhubungan dengan emosional. Oh, ada di sekitaran. Jadi elemen air, elemen udara dan angkasa itu nyambung sebenarnya. Oh, nyambung. Jadi ada apa ya? Kalau kita emosional di area pinggul itu akan lari ke dada, kayak seperti sesak gitu, kayak orang sesak Kayak karena orang nggak sesak balance nafas gitu. Karena nggak balance di area pinggul. Oh. Biasanya emosional banget di area pinggul, stres berat atau kayak trauma yang sangat-sangat besar gitu, bisa akhirnya sesak di area dada. Nanti dia ke tenggorokan itu kayak susah ngomongnya, kayak lebih pemalu atau nggak berani di depan umum gitu. Oh, berarti ini nyambung sama orang yang anxiety gitu ya Kak ya? Ya, dia yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasain, Jadi akhirnya lebih malah kayak lebih insecure sih jadinya. Karena di area pinggulnya nggak balance. Itu jadi orang-orang yang anxiety bagus banget untuk memperagakan si lower back pain atau belajar tentang lower back pain gitu kali ya Kak ya? Iya, pokoknya gerakan-gerakan di area low back gitu. Oh, gerakan-gerakan di area low back pain. Itu penting Dan banget teman-teman. sebenarnya bagus untuk back bend sih, karena semuanya kena antara pinggul, dada, dan tenggorokan itu melengkung semua, dan itu rilis sebenarnya untuk gerakan back bend. Oh, back bend. Oke. Wah, banyak banget ini ya yang udah diajarin sama Kak Syifa, teman-teman, dan itu bagus banget. Oke, yang terakhir nih Kak, aku mau tanya lagi nih sama Kak Syifa. Aku mau minta tips dong buat teman-teman juga nih, mungkin kan yang lagi ngalamin stres, yang apalagi selama pandemi ini. Minta tipsnya dong Kak, gimana sih caranya untuk setidaknya kita bisa merilis stres itu dengan baik dan benar gitu. Oh iya, aku ada tips sih, ada 5 tips. Yeay. Yang pertama, itu tidur yang benar. Tidur yang benar, Jadi- jangan suka begadang ya Kak. Jadi dalam arti di sini tidurnya tidur yang benar-benar tidur gitu. Oh, Jadi- power nap juga bisa benar-benar tidur. Yang tidur sebentar tiba-tiba bangun gitu tuh Nah, itu nggak benar. Oh, itu nggak benar. Oke, nggak benar. Ya pokoknya itu tidur yang benar. Yang kedua itu meditasi. Meditasi. Untuk pemula itu bisa ikut meditasi pemula, bisa 5 sampai 15 menit ngelakuin meditasi. Bisa ikut meditasi pemula sebenarnya. Nah, kalau yang ketiga itu movement dan pranayama, olah nafas. Movement itu bisa yoga, olahraga. Kalau yang butuh kardio, jadi tergantung tubuhnya. Kalau emang butuh kardio atau kalau ada yang butuh yoga, dan olah nafas pranayama. Olah nafas. Yang keempat itu nutrisi, makanan yang bernutrisi. Oh, harus makan makanan yang bernutrisi ya. Kalau untuk khusus di area low back pain, aku punya saran untuk makanan nutrisinya itu air kelapa muda atau kelapa hijau, kunyit asem lah, kunyit asem. Oke, kunyit asem. Oke, kalau kunyit Pokoknya doang. berbau-bau kunyit lah. Terus minum air banyak, 10 sampai 12 gelas Per hari. Lalu apa ya? Pepaya, ubi-ubian, wortel, pokoknya makanan yang berwarna orange bisa. Oh, tuh makanan yang berwarna orange. Iya, yang berwarna orange. Itu aja sih. Bisa searching lagi, banyak banget. Oke, yang terakhir nih Kak, yang kelima. Yang kelima itu grounding.
Apa tuh Grounding itu jadi lebih menyatu ke alam. Sebenarnya bisa hiking, grounding gitu. Wah, aku seru biasanya sering banget hiking. Wah, cool. Jadi bener-bener turun gunung itu kalau fresh banget rasanya. Apalagi kita itu bener-bener ngilangin tanjakannya. stres loh sebenarnya. Iya, Kalau kita menyatu di alam, terus bisa dengan simple aja ke rumput tanpa alas kaki. Oh, jalan-jalan aja di rumput Jalan gitu, aja Kak? atau berdiri sambil stretching aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Bisa, itu grounding bisa seperti itu. Gitu. Ada ya, kalau yang suka hiking kalian bisa nanjak gunung. Ya kan, kalau misalkan yang nggak takut ke gunung, kalian tinggal cari rumput, jalan-jalan aja di rumput tanpa alas kaki, ya kan? Di pantai juga bisa. Oh, di pantai juga Di bisa. pasir. Tuh, Beralas, ya. tanpa alas kaki. Itu namanya grounding. Grounding. Wah, ini udah banyak banget nih manfaat yang udah bisa kita ambil dan pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita ambil ya dari sini. Sekali lagi aku mau bilang makasih banyak Kak Ya, Syifa sama-sama. sudah menyempatkan hadir di Yoganesia. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Yoganesia. Sampai ketemu lagi. Namaste. Namaste.